Kumpulan beberapa contoh soal ujian mandiri di bawah ini supaya bisa lolos perguruan tinggi negeri PTN atau kampus terbaik. Satu, semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kambing adalah binatang yang berekor. Tidak semua binatang yang berekor memakan rumput. Simpulan yang tepat adalah A. Kambing memakan rumput. B. Kambing tidak memakan rumput. C. Kambing tidak mungkin mati. D. Kambing akan mati. E. Kambing adalah binatang berekor yang memakan rumput. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kambing adalah binatang yang berekor. Simpulan yang tepat adalah D. Kambing akan mati. Karena kita tahu bahwa kambing adalah binatang, dan semua binatang adalah makhluk hidup yang akan mati suatu saat nanti. Pernyataan tentang berekor dan memakan rumput tidak memberikan informasi yang cukup untuk menyimpulkan apakah kambing memakan rumput atau tidak. 2. Semua atlet renang pandai berenang. Andi bukan atlet renang. Simpulan yang tepat adalah A. Andi pandai berenang. B. Andi tidak pandai berenang. C. Andi mungkin pandai berenang. D. Andi atlet tinju. E. Andi adalah pelatih renang. Semua atlet renang pandai berenang. Andi bukan atlet renang. Simpulan yang tepat adalah C. Andi mungkin pandai berenang. Penjelasannya adalah bahwa meskipun kita tahu semua atlet renang pandai berenang dan Andi bukan atlet renang, tetapi informasi ini tidak cukup untuk menyimpulkan apakah Andi pandai atau tidak pandai berenang. Andi mungkin pandai berenang meskipun dia bukan atlet renang. Pilihan jawaban lain tidak relevan atau tidak didukung oleh premis yang diberikan. 3. Negara-negara yang tergabung dalam Triple Alliance pada saat berlangsungnya Perang Dunia Pertama adalah A. Jerman, Austria, dan Italia. B. Italia, Jepang, Austria. C. Austria, Jerman, Perancis. D. Jerman, Italia, Jepang. E. Perancis, Amerika, Italia. Triple Alliance adalah sebuah aliansi militer yang terbentuk pada tahun 1882 di antara tiga negara Eropa. Pada saat berlangsungnya Perang Dunia Pertama, negara-negara yang tergabung dalam Triple Alliance adalah A. Jerman, Austria, dan Italia. Triple Alliance pada awalnya dibentuk untuk melindungi anggotanya dari ancaman yang mungkin datang dari negara-negara lain. Namun, pada saat Perang Dunia Pertama, aliansi ini mulai tidak efektif setelah Italia memutuskan untuk bergabung dengan negara-negara sekutu dan berperang melawan anggota Triple Alliance yang lain. 4. Pelaksanaan demokrasi terpimpin ditandai dengan terjadinya penyelewengan terhadap UUD 1945 dan Pancasila. Bentuk penyelewengan tersebut diantaranya adalah A. Melaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR MPR. B. Manifesto politik presiden dijadikan sebagai GBHN. C. Konfrontasi dengan Belanda untuk memperebutkan Irian Barat. D. Penyederhanaan partai politik menjadi PDI dan PPP. E. Pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial sehingga presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pelaksanaan demokrasi terpimpin memang ditandai dengan terjadinya penyelewengan terhadap UUD 1945 dan Pancasila pada beberapa aspek. Di antara pilihan yang Anda berikan, bentuk penyelewengan yang paling sesuai adalah B. Manifesto politik presiden dijadikan sebagai GBHN.
Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menyatakan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai fondasi bagi pemerintahannya. Ia juga menjadikan manifestonya sebagai garis besar haluan negara GBHN yang harus dijalankan oleh parlemen. Hal ini menunjukkan penyelewengan dari UUD 1945 dan Pancasila. 5. Kesultanan Aceh sangat aktif menyerang Portugis di Selat Malaka pada masa pemerintahan A. Sultan Iskandar Muda, B. Sultan Iskandar Thani, C. Sultan Ali Mugayat, D. Ratu Tajul Alam, E. Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil. Kesultanan Aceh sangat aktif menyerang Portugis di Selat Malaka pada masa pemerintahan A. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636 dikenal sebagai pemimpin yang ambisius dan berhasil memperluas kekuasaan Kesultanan Aceh. Selama masa pemerintahannya, Kesultanan Aceh menguasai sebagian besar wilayah pesisir timur Sumatera dan beberapa bagian semenanjung Melayu. Beberapa serangan terhadap Portugis di Selat Malaka juga dilancarkan selama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. 6. Usaha Belanda untuk menghapuskan hak tawan karang, yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat mengakibatkan terjadinya penolakan sehingga mengakibatkan terjadinya perang. A. Paderi, B. Bali, C. Patimura, D. Aceh, E. Banjar. Usaha Belanda untuk menghapuskan hak tawan karang, yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat, mengakibatkan penolakan dan berujung pada perang. C. Patimura. Perang Patimura adalah perang yang terjadi di Maluku pada tahun 1817 antara rakyat Maluku, yang dipimpin oleh Patimura, melawan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu penyebab perang ini adalah upaya Belanda untuk menghapuskan hak tawan karang, atau hak pribumi untuk menangkap dan merampas harta benda kapal-kapal asing yang terdampar di karang. 7. Latar belakang dikeluarkannya Korsifak oleh Inggris pada dasarnya berangkat dari peristiwa A. Pembakaran Masjidil Aqsa oleh Israel, B. Munculnya peristiwa Revolusi Perancis, C. Terjadinya peristiwa Tea Boston Party, D. Peristiwa Independence Day di Amerika, E. Berlangsungnya revolusi industri di Inggris. Latar belakang dikeluarkannya Korsifak oleh Inggris pada dasarnya berangkat dari peristiwa C. Terjadinya peristiwa Boston Tea Party. Korsifak, juga dikenal sebagai Intolerable Acts, merupakan serangkaian undang-undang yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris pada tahun 1774 sebagai tanggapan atas peristiwa Boston Tea Party pada tahun 1773. Peristiwa Boston Tea Party melibatkan demonstran Amerika yang melawan rencana pemerintah Inggris untuk mengenakan pajak teh. Demonstran ini menumpahkan muatan teh dari kapal-kapal Inggris ke pelabuhan Boston. 8. Didesak oleh ketiadaan biaya untuk membeli obat ibunya yang sakit, Olga pun terpaksa mencuri. Malang, aksi Olga diketahui, ia pun menjadi bulan-bulanan masa dan digiring ke kantor polisi setempat. Berdasarkan sifatnya, penyimpangan yang dilakukan Olga tergolong dalam penyimpangan A. Primer, B. Sekunder, C. Permisif, D. Positif, E. Negatif. Berdasarkan sifatnya, penyimpangan yang dilakukan Olga tergolong dalam penyimpangan B. Sekunder.
Penyimpangan primer adalah pelanggaran norma sosial yang tidak menimbulkan sanksi tegas atau formal dan umumnya tidak terlalu merugikan orang lain atau masyarakat. Sementara itu, penyimpangan sekunder adalah pelanggaran norma sosial yang lebih serius dan umumnya menimbulkan sanksi formal dan penolakan dari masyarakat. Dalam kasus ini, mencuri obat merupakan pelanggaran yang serius dan menimbulkan sanksi formal, yaitu dibawa ke kantor polisi. 9. Tahap di mana anak mulai pandai meniru dan mengenali signifikan other dalam klasifikasi tahapan sosialisasi George Herbert Mead diistilahkan dengan A. Preparatory Stage, B. Play Stage, C. Game Stage, D. Generalis other, E. Generalis Stage. Tahap di mana anak mulai pandai meniru dan mengenali signifikan other dalam klasifikasi tahapan sosialisasi George Herbert Mead diistilahkan dengan B. Play Stage. Play Stage adalah tahap kedua dalam teori sosialisasi George Herbert Mead, di mana anak mulai bermain dengan peran orang lain yang penting dalam hidup mereka, seperti orang tua atau saudara, untuk memahami cara pandang dan perasaan orang lain. Tahap ini membantu anak mengembangkan kemampuan berbicara, bermain peran, dan berinteraksi dengan orang lain. 10. Di bawah ini pernyataan yang tepat mengenai konsep keseimbangan konsumen adalah A. Keseimbangan konsumen tercapai pada saat kurva indiferens memotong garis anggaran. B. Keseimbangan konsumen tercapai pada saat kurva indiferens tidak menyinggung garis anggaran. C. Keseimbangan konsumen tercapai pada saat kurva indiferens menyinggung garis anggaran. D. Keseimbangan konsumen tercapai pada saat kurva indiferens memotong sumbu horizontal. E. Keseimbangan konsumen tercapai pada saat kurva indiferens memotong sumbu vertikal. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai konsep keseimbangan konsumen. C. Keseimbangan konsumen tercapai pada saat kurva indiferens menyinggung garis anggaran. Keseimbangan konsumen terjadi saat kurva indiferens menyinggung garis anggaran, sehingga mencapai tingkat kepuasan tertinggi yang mungkin dalam batasan anggaran yang dimiliki konsumen. Pada titik ini, rasio marginal utility kepuasan tambahan untuk kedua barang adalah sama dengan harga relatifnya.